Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على لا
الحمد لله الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان عليما قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله عليكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بأن تكونوا من عباد الله الصالحين المتقين المخلصين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri dan karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin atas ketetapan Allah, yakin atas janji Allah, yakin bahwasanya kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia, lebih-lebih kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di akhirat kelak tidak akan mampu kita raih, tidak akan pernah kita capai kecuali kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang tertancap erat dan tertanam kokoh di dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita selamat, agar hidup kita sukses dunia dan sukses akhirat, mari kita kuatkan iman kita, mari kita kokohkan Islam kita, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahillahi taala, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak memohon selain kepada Allah, dan senantiasa beribadah sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu resep yang paling ampuh agar kita mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah bersyukur atas nikmat Allah. Karena orang yang susah hidupnya, susah hatinya, sedih hatinya, orang yang selalu mengeluh di dalam kehidupannya, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak fokus atas nikmat Allah. Dia hanya fokus atas ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu konsep Islam mengajarkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara mendayagunakan dan memanfaatkan segala potensi anugerah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan
dan kita manfaatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan, maka mari kita gunakan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan itu kita gunakan untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat ilmu, maka mari kita gunakan ilmu kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi oleh Allah nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, maka mari kita gunakan nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat kedudukan itu kita gunakan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya, lalai dan lupa atas dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Dua nikmat itu yang kebanyakan manusia lalai dan lupa adalah yang pertama as-sihah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Banyak manusia yang seakan-akan dia lupa atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Betapa banyak manusia yang mampu secara fisik, dia mampu untuk berjalan goes, berlari-lari berpuluh-puluh kilometer ataupun mendaki gunung beratus-ratus meter, akan tetapi hanya untuk sekedar melangkahkan kakinya beberapa meter saja di rumah Allah untuk beribadah di masjid, dia seakan-akan tidak mampu dan tidak kuat. Betapa banyak manusia yang secara fisik dia mampu untuk bekerja 24 jam membanting tulang untuk mencari nafkah, akan tetapi untuk hanya sekedar berdiri sholat 5 waktu dia seakan-akan tidak mampu. Betapa banyak manusia yang secara fisik dia mampu untuk menahan lapar, dahaga dalam rangka diet, dalam rangka untuk menguruskan badannya, akan tetapi ketika Allah memerintahkannya untuk menahan lapar dan dahaga ketika puasa di bulan suci Ramadan, banyak di antara mereka yang merasa tidak kuat dan tidak mampu. Maka penyesalan di hari kemudian pasti akan terjadi ketika nikmat sehat itu telah diambil dari kita. Ketika kita sudah merasa secara fisik tidak mampu, ataupun kita merasa kita tidak memiliki kekuatan, entah itu karena kita sudah tua, atau entah itu kita sudah diberi oleh Allah penyakit-penyakit yang menggerogoti fisik kita, maka yang ada hanya angan-angan seandainya dulu saya ketika sehat beribadah maksimal, seandainya dulu saya ketika sehat, ketika kuat saya beribadah umroh dan haji dan lain sebagainya. Yang ada hanya angan-angan dan penyesalan saja. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi oleh Allah sehat, maka mari kita manfaatkan nikmat sehat itu untuk senantiasa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberi oleh Allah nikmat sehat. Kemudian yang kedua, nikmat yang kebanyakan manusia lalai, lupa dan melupakannya adalah nikmat al-faragh, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan, nikmat waktu dan nikmat umur. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan umur, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa banyak manusia yang rela atau mampu meluangkan waktunya berjam-jam di depan laptop, meluangkan waktunya berjam-jam di depan HP hanya untuk sekedar bermain game,
hanya untuk sekedar membaca WhatsApp, membaca status, bermain media sosial, akan tetapi untuk sekedar membaca pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran hanya beberapa menit saja dalam satu hari, dia merasa tidak memiliki waktu dan dia merasa tidak sempat. Betapa banyak manusia yang rela berkorban beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk liburan keluar kota, bahkan keluar negeri, akan tetapi untuk sekedar meluangkan waktunya beberapa hari saja untuk menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji, dia merasa tidak mampu dan merasa tidak kuat, bahkan merasa tidak memiliki kesempatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu hari 24 jam. 24 jam itu Allah hanya menginginkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah wajib, yaitu ibadah 5 waktu. Kalau kita ibadah satu sholat itu hanya membutuhkan 5 menit, maka 5 kali 5 menit kita hanya membutuhkan waktu sehari 25 menit untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa alasan kita kalau kita sudah diberi oleh Allah berbagai macam kesempatan, waktu, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka apa alasan kita untuk meninggalkan sholat? Maka apakah kurang waktu 23 jam lebih untuk kita mencari nafkah, untuk kita berinteraksi sosial, untuk kita menjalankan aktivitas dunia kita, sehingga kita mampu untuk meninggalkan sholat yang hanya beberapa menit saja? Apa alasan kita untuk meninggalkan kewajiban kita? Semisal kewajiban untuk mengeluarkan zakat 2,5% 1 tahun, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam harta yang ada di tangan kita. Apakah kurang 97,5% harta kita gunakan untuk diri kita pribadi dan juga kita gunakan untuk keluarga kita, anak-anak kita? Apakah kurang 97,5% itu? Yang 2,5% itu digunakan untuk Allah dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mari jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, kesempatan dan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena idha'atul waqti asyaddu minal qatl. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan kesempatan itu lebih berat dan lebih bahaya daripada kematian. Mengapa demikian? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka anillahi wad darul akhir. Karena menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan dan menyia-nyiakan umur itu sama halnya dengan memutus rahmat Allah darimu dan memutus pahala akhirat darimu. Karena menyia-nyiakan waktu itu, orang yang menyia-nyiakan waktu tidak akan pernah mendapatkan pahala akhirat. Wal mautu taqta'uka anid dunya wa ma fiha. Sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan seisinya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, diberi oleh Allah sehat wal afiyah, diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah hidayahnya, sehingga kita mampu memanfaatkan dan menggunakan seluruh potensi anugerah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini dalam keadaan membawa iman, Islam, dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. وبعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. ورضوا عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقربات والتابعين والتابع التابعين وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.